Ini kan juga berbicara soal bagaimana kekuatan untuk koalisi, kemudian juga untuk oposisi. Kalau bicara soal untuk koalisi dengan kekuatan yang ada, kalau kita ngelihat partai yang sekarang sudah masuk ada 45% untuk ke Gerindra begitu yang mendukung Prabowo Subianto. Lantas bagaimana nanti, tadi kan sudah sempat disinggung sama Mas Hanta bahwa kayaknya nih PKB sama Nasdem bakal bergabung nih untuk bersama begitu. Apakah dua-duanya jangan-jangan memang akan bergabung atau mungkin nanti akan ada resistensi dari salah satunya? Nah, ini menarik, Tisa. Saya ingat 5 tahun yang lalu, saya bicara di TV One, di hari quick count malamnya. Saya memprediksi, tapi masih rame. Banyak yang mustahil dan saya diserang itu. Saya bilang kemungkinan oleh politisi di saat itu debat, yang mungkin tersinggung. Saya bilang kemungkinan partai yang akan gabung ke pemerintahan satu Gerindra. Bayangin pada Gerindra lagi panas, Gerindra yang kedua Partai Amanat Nasional saya bilang. Tapi ternyata kejadian kan. Terbukti. Nah tadi malam saya juga dengan polisi PKB menyampaikan, saya memprediksi juga meskipun ada yang menolak, saya bilang ini ada kemungkinan. Nah sekarang kalau boleh saya memprediksi 2 partai. Karena sedang berada dalam pemerintahan, yaitu partainya apa? Nanti kita lihat, catat ya. Bukan saya berharap, saya tidak berharap juga supaya ada di dalam pemerintahan. Tapi ini prediksi, kemungkinan 2 partai. 2 faktor ini, faktor memang kebutuhan dari paslon yang akan menang, katakanlah berdasarkan quick count, Prabowo Gibran, karena baru 45%, dia butuh pasti menggoda partai, merayu partai untuk masuk ke dalam pemerintahan. Meskipun kita berharap dalam konteks demokrasi jangan terlalu gemuk, cukup koalisi pas terbatas, 55% maksimal 60%. Kalau diajak PKB saja, sebenarnya udah cukup. PKB saja. Poin saya PKB. Mungkin saya agak sulit membayangkan PKB berani di luar pemerintahan dengan kultur PKB, tapi ya saya berharap tetap ada penyeimbang di luar. Yang pertama PKB yang akan diajak menurut saya, yang kedua ada Partai Nasdem. Karena mereka berada di dalam pemerintahan memang hari ini bersama Pak Jokowi. Yang kedua, dilihatnya dari sisi partainya. Dari sisi partainya dibandingkan PDI Perjuangan dan PKS, mereka gen oposisinya, gen politik oposisinya lebih kuat. PDI Perjuangan betul kata Mas Hasto yang tadi katakan mereka lama 10 tahun di pemerintahan Pak SBY, Ibu Mega itu kekeh. Dan saya percaya Ibu Mega kalau oposisi bisa oposisi, sulit merayunya. Yang kedua PKS karena alasan ideologis, bisa jadi karena PKS tidak mau atau memang tidak diajak. Ini 2 faktor. Nah, 2 faktor ini bagi saya karena yang kemarin faktor PKS memang mungkin tidak menjadi prioritas. Nah, urutan 4 partai di luar, sekarang kan ada 8 partai yang akan lolos. Betul. Nah, 4-nya sudah di dalam bersama Prabowo Gibran, yang 4 ini PKB, Nasdem, PDI Perjuangan, dan PKS ya. Nah 2 yang pertama saya katakan kemungkinan akan menjadi prioritas Prabowo Gibran. Sekaligus 2 partai ini sangat mungkin bergabung ke pemerintahan, yaitu PKB dan Nasdem. Kalau ini digabung berarti 45 ditambah PKB sekitar 12%, berarti sudah 57% ditambah Nasdem sekitar 7-8%, itu sudah 70% ya. Sudah 50-60 sekian persen, hampir 70%, sudah besar juga.